Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanur Rahman Asidik, mahasiswa aktif STAIN Abdul Rahman, Kepulauan Riau, dari Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mahar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yakni Bu Siti Mairan karena telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menjelaskan tentang mahar kepada orang banyak. Pengertian mahar. Mahar berasal dari kata bahasa Arab yang termasuk kata benda, bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar, pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Hanya saja, kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta, kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat mahar. Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun beberapa syarat mahar, yang pertama ialah harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai, maka tetap sah. Dan yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Yang ketiga ialah barangnya bukan barang gosip, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasap tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan, serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dalam laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya tersebut. Yang selanjutnya ialah kadar jumlah mahar. Islam tidak menetapkan besar kecil nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seseorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif. Ada beberapa akibat negatifnya, antara lain yaitu menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji. Akibatnya, kadang-kadang mereka putus asa dan dekat mengakhiri hidupnya. Dan yang kedua ialah mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Dan yang ketiga, mendorong terjadinya kawin lari. Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama, tidak ada perbedaan pendapat.
Selanjutnya ialah pemberian mahar dengan kontan atau utang. Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menunda pembayarannya sebagiannya dan menunda sebagiannya yang lainnya berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian segera setelah keberlangsungannya akad nikah. Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit, atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya laki-laki mengatakan, "Saya mengawinimu dengan mahar 100, yang 50 saya bayar kontan, sedangkan sisanya dibayar dalam waktu setahun." Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam mahar. Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak jelas bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad. Mahar bisa menjadi dua macam. Yang pertama ialah mahar musamma, adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru, sekalipun ia menceraikan istri yang lama, itu bukan tujuan untuk kawin. Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Dan mahar yang kedua ialah mahar mitsli. Ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Nah, yang terakhir ialah bentuk mahar. Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah suatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rushd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukarkan dengan. Ini terkesan harus berbentuk benda, tidak dapat ditukar, tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahman Hakim, suatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya. Ini sangat kondisional, artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami. Nah, itu dia sedikit tentang mahar. Terlebih terkurang saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya Iman Nur Rahman Asidik pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.